Aksa benar-benar kaget karena ternyata hasil tes DNA itu bukanlah anak kandung Aksa. Yang mana Sasa ini bukanlah anak kandung Aksa. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya sebetulnya ini udah sempat ngebahas dan spill sedikit apa yang terjadi pada episode besok tentang hasil tes DNA-nya. Nah, di video kali ini kita harus bersiap-siap lagi dan ingin bakal menjelaskan jauh lebih rinci dari sebelumnya. Mungkin ini adalah hal yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, karena pembahasan tes DNA ini udah sempat dibahas juga 2-3 hari yang lalu ketika Sasa ini masuk ke rumah sakit dan dilakukan donor darah oleh Amira kepada Sasa. Di momen itu kan kita semua tahu ya, kalau golongan darah dari Sasa dan juga Amira sama-sama AB. Nah, kalau Mimin boleh jelaskan di sini, yang mana itu benar-benar gak masuk akal. Sama sekali gak masuk akal. Yang mana seharusnya kalau golongan darah Amira ini AB dan Aksa O, maka golongan darah dari Sasa itu kalau nggak A ya B, teman-teman. Makanya ini benar-benar simpang siur banget dan bikin kaget juga. Jadi seperti yang dokter Lana katakan juga ya, apapun hasilnya sudah pasti bakal negatif. Mau Aksa segimanapun juga tetap bakal negatif. Nah, menariknya kan tentu bukan cuma hasil tes DNA-nya. Kira-kira apa nih yang bakal Aksa lakukan, Amira lakukan untuk bisa ngebongkar jadi siapa sebenarnya ayah kandung dari Sasa ini? Akhirnya kita bakal tertuju lagi kepada hasil tes DNA tersebut. Setelah sama-sama kaget, sama-sama meyakinkan diri supaya bisa kuat, supaya nggak saling tuduh satu sama lain, akhirnya Aksa dan Amira pun juga sepakat, oke, ini Sasa bukan anak Aksa. Dan Aksa pun juga udah tahu konsekuensinya setelah dibantu dijelaskan oleh dokter Lana kalau memang Amira ini tidak tahu apa-apa. Karena di saat inseminasi di waktu yang sama, 9 bulan yang lalu, ketika waktu itu masih di rumah sakit Banyuwangi, Amira pun melakukan prosedur inseminasi yang tercatat di rumah sakit. Itu artinya Amira tidak berselingkuh. Sampai di sini Aksa mengerti. Nggak ada kesalahpahaman. Hanya kecewa saja. Oke, sama-sama paham ya. Aksa mengerti, Amira mengerti. Dokter Lana pun juga cara menjelaskannya luar biasa. Nanti di episode besok bakal ada beberapa dokter yang bakal menjelaskan hasil tes DNA, kemungkinan ini, kemungkinan itu, hingga nanti bagaimana dokter Lana bakal bantu ke Banyuwangi untuk bisa menemukan fakta-fakta yang ada. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah Aksa dan Amira sama-sama deal-dealan nih, supaya mereka nggak salah paham, akhirnya dibukalah hasil tes DNA tersebut. Dan pada akhirnya teman-teman, tahu apa? Ya, benar banget. Hasilnya adalah negatif. Aksa kaget, panik, pucet dan lain sebagainya macamnya, benar-benar nggak tahu, bingung harus mengekspresikan jiwanya seperti apa, karena ini benar-benar di luar nalar banget. Aksa dan Amira udah deal-dealan sebetulnya di episode tadi teman-teman, untuk gimana caranya tuh supaya bisa benar-benar fokus untuk sama Sasa aja. Tapi pada akhirnya tetap pecah juga kan tangisannya, emosionalnya dan lain sebagainya macamnya. Karena memang ya siapa sih yang gak kaget, yang gak bingung, gak yang panik meskipun udah di briefing ibaratnya, udah bersiap-siap, udah mencoba untuk tegar, tapi tetap saja namanya juga manusia, pasti gak ada yang sempurna. Aksa pun juga bisa bersedih. Kaget teman-teman, karena yang pada akhirnya bikin Mimin salut adalah pola pikir Aksa yang ternyata sebegitu dewasa. Sedih, tapi Aksa ini tuh bertanya-tanya teman-teman, kalau memang benar Sasa ini bukanlah anak kandung Aksa, harus dicari nih ayah kandungnya. Karena nanti kalau Sasa udah gede dan menikah, harus ada wali kan, dan gak mungkin diwakilin kecuali ada hal-hal tertentu yang luar biasa. Nah, karena Sasa ini tuh pasti ada orang tuanya, maka harus ditelusuri. Dan secara agama pun juga memang harus ditelusuri dulu secara dalam, supaya nanti tuh ketahuan asal usulnya. Harus ada ikhtiarnya lah ibaratnya, supaya nanti ke depannya tuh hingga tumbuh dewasa, menikah dan lain sebagainya tuh gak sembarangan. Karena kan ada aturannya ya teman-teman dalam agama. Jadi ada aturan mainnya lah ibaratnya, yang mana gak bisa menyalahi aturan ini. Pokoknya tuh banyak kepikiran banget sama Aksa. Dan Mimin salutnya tuh kagetnya adalah Aksa kepikiran sejauh itu untuk mikirin ini.
Akhirnya Aksa dan Amira pun juga ngobrol sama dokter Lana dan minta penjelasan lagi tentang rumah sakit di Banyuwangi tersebut, teman-teman. Alhasil ditemukanlah sebuah fakta yang mana ini sangat mencengangkan. Jadi ketika berada di rumah sakit Banyuwangi, di rumah sakit yang sama, tepat di mana istrinya Damar yang bernama Mawar, mereka tuh sama-sama ingin melakukan inseminasi. Nah ini di sini Mimin mau potong dulu ya sebentar. Nih buat yang masih komen, istri Damar nggak pernah muncul, coba nontonnya jangan pernah di skip deh. Yang pernah nonton dan lihat istri Damar coba boleh komen di bawah. Itu pernah tayang seminggu yang lalu. Berarti kalau teman-teman gak lihat istrinya Damar, ini beberapa aja, berarti nontonnya ke skip tuh atau kelewat. Jadi perhatiin ya, istrinya Damar ini adalah namanya Mawar. Meninggal dunia karena ditabrak dan meninggal ketika sedang mengandung. Jadi makanya datang untuk bisa balas dendam kepada Aksa, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ada yang nanya lagi, nama istri Damar itu adalah Mawar yang meninggal ya teman-teman, dan pernah muncul seminggu yang lalu ketika awal-awal Damar masuk, tujuan Damar masuk apa dan lain sebagainya macamnya. Jadi buat yang masih nanya, tonton aja di episode sebelumnya, pasti ketahuan yang mana istrinya Damar, penyebab kematiannya apa, hamil berapa bulan dan lain sebagainya macamnya. Ngerti ya sampai di sini? Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Setelah memastikan betul-betul kepada dokter Lana, Aksa dan Amira pun juga benar-benar terburu-buru banget harus ngebuktiin siapa ayah kandung dari Sasa ini. Karena ya dalam tanda kutip, karena kan gini, baik Aksa maupun juga Amira dan pasangan inseminasi lainnya, itu kan sama-sama berharap tuh dari inseminasi sendiri. Kan harusnya tuh Amira ya dari Aksa, istrinya Damar ya dari Damar, bukan dari orang lain gitu. Karena sama aja itu menyalahi aturan medis dan juga agama. Medis sih enggak, cuman kan kalau di sini kan ada aturan agamanya, dan itu tuh nggak diperbolehkan. Kalau di luar negeri mungkin seperti yang menjelaskan juga ya bebas-bebas aja, karena kan kalau di luar negeri terutama di Amerika ya itu udah biasa teman-teman. Tapi kalau di sini ya harus pasangan udah suami istri baru bisa gitu loh. Karena inseminasi ini adalah jalur ke 4-5 sebagiannya gitu kalau memang nggak bisa mengandung secara normal maksudnya baru dilakukan inseminasi. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk bisa punya anak, tapi kalau udah mentok banget dan udah semua cara dilakuin, kalau mentok ya baru pakai ini. Nah, inseminasi ini itu artinya adalah atas kesadaran penuh, yang mana secara logika kalau ketika Amira mengandung anak Damar itu artinya dalam tanda kutip ini cuma ditipin janinnya pada tubuhnya Amira aja. Makanya dicarilah orang tuanya teman-teman, asal usulnya. Dan teman-teman tahu yang dibikin kaget, ternyata di antrian yang sama di rumah sakit Banyuwangi, ternyata teman-teman di momen itulah pada akhirnya diketahui kalau ada istrinya Damar yaitu Mawar ngantri di tempat yang sama, yang mana di momen itulah tertukarnya hasil tes DNA tersebut. Dokter Lana pun juga bilang ini kalau dokter yang ngelakuin gak mungkin, pasti ada sabotase yang ngebuat semua ini tuh bisa terjadi. Karena make sense, dokter udah disumpah, disogok sedemikian rupa pun juga pasti gak akan mau teman-teman. Makanya hal ini tuh bener-bener terlalu bikin bikin kecewa banget lah. Karena ya gimana kecewa, 9 bulan udah nunggu, ternyata begitu lahir bukan anak kandung sendiri kan. Ini kan benar-benar parah. Ini kejadian luar biasa, kejahatan luar biasa juga. Bella pun juga gak bisa lagi mengelak kalau itu adalah perbuatan yang salah. Akhirnya setelah terbukti tersebut, dokter Lana pun juga nanti bakal berkunjung ke rumah sakit Banyuwangi. Akhirnya dokter Lana nanya ke Amira dan juga Aksa serta dokter lain yang mengurus masalah tes DNA tuh, coba dijelasin dari awal deh, karena ini tuh pasti ada yang aneh. Gak mungkin kalau dokter sampai salah. Ada kesalahan tapi minimum, dan itu gak mungkin karena semua tercatat ada historisnya. Terus akhirnya Aksa pun bilang ya semua ini adalah awalnya ide dari mantan istrinya yang bernama Bella. Barulah di situ dicari, diketahui, dan akhirnya diinterogasi kepada Bella. Akhirnya ditanya dan terbukalah kalau ternyata Bella ini membayar salah satu petugas atau menyuruh orang untuk sabotase supaya Amira ini gak mengandung anaknya Aksa. Simpelnya karena cemburu aja, ngeselin, sebel, capek dan lain sebagainya macam. Tapi bagaimanapun juga semua ini telah terjadi, nggak bisa lagi diputar waktu kan teman-teman. Makanya Aksa dan Amira berfokus untuk cari tahu dulu nih, jadi siapa ayah kandungnya dan lain sebagainya macam dari Sasa supaya bisa dikembalikan. Karena kalau kayak gini caranya kasihan kan, karena sama-sama nunggu. Misalnya nih bukan Damar deh, dan anggap aja ini pun juga Damar, dan Damar pun juga istrinya masih hidup misalnya, kan akhirnya sama-sama nunggu nih. Harusnya kalau istrinya Damar gak meninggal kan berarti itu anaknya Aksa kan teman-teman. Tapi ini
karena semuanya terjadi, jadi mau nggak mau juga akhirnya Bella harus benar-benar bertanggung jawab. Nah, yang senangnya adalah Bella di sini pun bisa didakwa dengan dakwaan pasal yang sangat berlapis. Dan semoga aja jangan hanya karena Bella masuk ke rumah sakit, tapi Bella pun juga bisa dihukum atas perbuatan ini. Gimana teman-teman? Setuju nggak kalau Bella ini pada akhirnya harus dipenjara aja setelah mensabotase inseminasi Amira dan juga istrinya Damar? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.